Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Buktinya kami boleh hari ini berjumpa kembali Tuhan. Kami percaya kami dalam keadaan luar biasa baik dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar pagi hari ini kami memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau melangkah pasti bersama-sama dengan Engkau, mulai belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi. Dan hari ini kita belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan bulan ini kita belajar tentang ketaatan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Bilangan 20. Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dan dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel
Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari runtunan cerita atau kisah dari perikop ini, bangsa Israel begitu luar biasa sering menggerutu, dan tidak pernah dalam hampir setiap kisah mereka selalu menggerutu dan mengeluh dan ingin kembali ke Mesir. Dan ini membuat hati Musa dan Harun semakin panas dan semakin pahit, karena apa yang diucapkan bangsa itu selalu menyakitkan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bangsa ini tidak pernah berhenti berkeluh kesah dan berkeluh kesah, selalu merasa tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Di sini mereka sudah bersungut-sungut. Kenapa? Apa sebab mereka pengen balik ke Mesir, selalu ingin balik ke Mesir, merasa tidak dicukupi, merasa tidak dipelihara oleh Tuhan. Bahkan sampai suatu titik di sini di mana mereka mengalami yang namanya kehausan, dan mereka hanya diperhadapkan oleh bukit, dan mereka mengeluh kepada Musa dan Harun. Dan keluh kesah ini dibawa Musa dan Harun ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa di sini kita lihat Musa sepertinya seperti melakukan kesalahan yang kecil, tetapi dilihat apa yang terjadi. Musa melakukan suatu pelanggaran yang menurut orang lain itu sepele, tapi menurut Tuhan itu amat sangat fatal, sehingga dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa kefatalan dari Musa? Boleh kita lihat sama-sama dalam dalam ayat 7. Di sini dikatakan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Tuhan hanya memerintahkan kepada Musa untuk mengatakan sebuah kalimat kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tetapi karena marah, karena kesal atas semua ucapan bangsa Israel, Musa bukannya memerintah atau mengeluarkan kata, tetapi dia memukul bukit batu itu 2 kali. Kelihatan sederhana dan kelihatan ini hal yang simpel. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan kepada Musa, karena kamu tidak percaya, di ayat yang ke-12, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Di sini ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh Musa, yaitu tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Seharusnya Musa hanya mengatakan kata keluarlah air, mungkin itu yang bisa dikatakan. Tetapi Musa di sini sambil geram mungkin atau dengan keadaan marah, dia memukul bukit batu itu 2 kali sehingga mengeluarkan air. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini? Mari kita sama-sama belajar taat. Sekecil apapun itu, sekecil apapun apa yang diperintahkan Tuhan, kita belajar taat. Kenapa? Ketaatan ini bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Lihat apa yang terjadi kepada Musa. Karena ketidaktaatannya, sehingga dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar taat, supaya kita boleh mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan, sehingga itu membatalkan janji Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu berat sanksi yang diterima oleh Musa dan Harun, sehingga membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, pagi hari ini kita betul-betul belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Dia tidak seharusnya menerima perlakuan yang dilakukan oleh Musa karena ketidakpercayaan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar taat kepada Tuhan. Saat teduh kita mungkin atau
kesiapan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui ketaatan kita membaca firman selama setahun. Dan saya percaya ada berkat tersendiri yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita belajar taat dari kehidupan, belajar dari kehidupan Musa, karena ketidaktaatannya sehingga dia tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Mari kita, sekecil apapun ketaatan yang Tuhan perintahkan dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, sekecil apapun itu. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan ketaatan untuk membaca firman Tuhan, ketaatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, ketaatan untuk selalu berbuat kasih, ketaatan untuk mengucapkan kata-kata yang baik yang keluar dari mulut bibir kita. Mari kita belajar taat kepada Tuhan, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu. Yakinlah bahwa itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.